Saya sudah gosok gigi dok 2 kali sehari sesuai yang dokter sampaikan, tapi kok tetap bau mulut gitu. Nah, gosok giginya sudah benar belum? Padahal anak-anak tuh suka yang permen-permen, coklat gitu kan dok. Semua jangan menunggu sakit atau ada keluhan gigi dulu, sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Itu salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Wendy Susiarto yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, sobat sehat yang ada di rumah mungkin bertanya-tanya nih, tema podcast kali ini itu apa sih? Nah, memperingati hari apa sih? Nah, sebelumnya saya jelaskan ya. Pada tanggal 20 Maret itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema sebagai bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa. Mengingat beberapa hari ini kita akan menjalankan bulan suci Ramadan. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sambut Dr. Andi Oktavianto, spesialis kedokteran gigi anak. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam. Iya, Selamat dok. pagi Mas Wendy. Alhamdulillah baik. Mas Wendy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah dok. baik. Oke dok, membangun tema kali ini adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut ketika puasa. Nah ini kan sudah awam nih dok. Iya. Masyarakat yang lain juga paham tentang bulan puasa tuh identik dengan bau mulut. Nah saya mau tanya dok, penyebabnya apa sih dok sampai orang yang berpuasa itu bau mulut? Padahal kita nggak mengkonsumsi apa-apa ya dok ya. Gimana dok? Baik. Apa ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan ya Mas Iya, Wendy iya. ya. Kita samakan visi misi dulu. Visi misi. visi. Kayak musim pemilu aja ya. betul dok. Jadi seperti yang kita tahu ya, puasa adalah perintah dari Allah langsung yang difirmankan dalam Al-Qur'an dan dia sifatnya wajib ya. Iya. Nah, segala hal yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan bersifat wajib berarti itu adalah hal yang baik untuk kita semua Betul. ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya mengkambing hitamkan puasa lalu muncul masalah pada gigi dan mulut, salah satunya kayak bau mulut tadi. Nah, yang perlu kita ingat adalah sebelum kita memasuki bulan Ramadan atau puasa, supaya tidak terjadi hal-hal yang bermasalah di dalam rongga mulut, kita persiapkan diri dulu. Ya, jadi bukan hanya mental dan spiritual kita yang kita siapkan, tapi secara jasmani kesehatan kita juga kita persiapkan. Salah satunya mempersiapkan rongga mulut kita supaya dapat menjalani puasa dengan baik dan nyaman. Oke. Seperti itu. Jadi salah satunya kita bisa ke dokter gigi ya Iya. sebelum menjalani puasa Ramadan. Nah, di dokter gigi kita akan dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, apakah ada gigi yang berlubang, apakah terdapat karang gigi. Nah, di mana itu semua yang dapat diatasi supaya saat memasuki bulan Ramadan, saat kita menjalani puasa, sudah tidak muncul lagi masalah klasik bau mulut tadi. Oh gitu, betul. Oke, oke. Gitu. Berarti sumbernya sendiri itu dari mana sih dok sampai uh, bau itu bisa muncul? Oke, baik. Tentunya saat kita berpuasa akan terjadi perubahan dalam tubuh kita, Oh, iya. ya. Secara sistemik, otomatis karena kita tidak mengkonsumsi makanan, maka produksi air liur itu akan berkurang, Oh, oke. ya. Dengan air liur yang berkurang, otomatis kondisi dalam rongga mulut kita akan kering dan lingkungannya menjadi asam. Nah, dengan seperti itu maka bau mulut memang cenderung akan lebih meningkat. Jadi lebih akan menyengat ya dok baunya Betul karena pengurangan air sekali. liur itu sendiri ya dok ya. Iya, betul. Oke, terus biasanya kan kita kalau misalnya sahur gini dok, konsumsi makanan itu kan ya kadang ala kadarnya, kadang makanan berat, kadang makanan ringan. Ada nggak sih dok pantangan-pantangan makanan yang bisa dihindari supaya besoknya itu kita nggak bau mulut gitu? Baik, pertanyaan bagus dari Mas Wendy ya. Jadi saran saya sebaiknya saat kita sahur hindari makanan yang mengandung lemak atau gorengan lah ya, yang Iya. banyak minyaknya, kemudian yang banyak mengandung garam. Karena kenapa? Gorengan dan garam itu sifatnya akan membuat mulut kita lebih kering lagi, semakin kering. Jadi saran saya perbanyak makan buah, sayur,
Dan yang penting air putihnya harus tetap dalam satu hari itu minimal 8 gelas ya Oh, 8 per gelas hari ya. ya. 2 liter ya dok ya? Iya, sekitar Ya, 2 2 liter. liter gitu. Oke. Kemudian juga hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh gitu, karena dia juga sifatnya kan diuretik ya, dia cepet bikin kita untuk buang air kecil. Oh, iya, betul. Nah itu kan makin menurunkan kadar cairan dalam tubuh kita. Oh, oke. Heeh. Terus dengan menggosok gigi, misalnya nih dok, kan tadi kan kita udah mengurangi makan-makan yang tidak berlemak, Iya. gorengan, padahal gorengan enak loh dok. Apalagi kan kalau sahur tuh makan gorengan besok pagi, wah enak gitu. Terus selain menghindari makanan yang berlemak dan makan yang garam, gosok gigi, selain gosok gigi, maksud saya tuh selain gosok gigi, ada lagi nggak sih dok pencegahan untuk mengurangi bau mulut itu? Oke. Kan karena kan secara umum kan orang-orang kan biasanya udah gosok gigi aja gitu tanpa tahu gosok gigi yang benar itu seperti apa, harus berapa, harus penggunaan odol kan berapa, kan ada takarannya nggak sih Betul, dok? Kalau nggak salah ya, Iya, ada betul. iya. Gimana dok tanggapannya? Oke, pertanyaan bagus lagi. Wah ini kalau ujian Mas Wendy udah dapat nilai 100 ya. Karena bagus semua pertanyaannya. Oke. Cuma tanya aja nggak bisa jawab. Baik. Jadi sebenarnya bau mulut itu akan terselesaikan kalau hanya dengan gosok gigi. Tapi gosok gigi yang gimana? Selama ini orang, iya. saya sudah gosok gigi loh dok 2 kali sehari sesuai yang dokter sampaikan. Tapi kok tetap bau mulut gitu. Nah, gosok giginya sudah benar belum? Ya. Iya. Jadi gosok gigi itu waktu yang paling benar kalau saat bulan Ramadan ya, puasa ya. Itu setelah sahur. Berarti setelah sahur. anggaplah masuk imsak ya. Iya. Imsak ke adzan subuh kan ada sekitar waktu 10-15 Iya, menit. betul. Nah, kita bisa lakukan gosok gigi di situ. Gosok gigi itu minimal dalam satu sesi itu minimal 2 menit lah. 2 menit. Jangan terlalu terburu-buru. Betul. Gitu ya. Oke. Lalu selain gosok gigi, kita bisa gunakan dental floss atau benang gigi. Itu tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa makanan di daerah antar gigi, ya celah-celah antar gigi. Oh, iya, betul. Itu yang mungkin nggak terbersihkan kalau kita hanya menggunakan sikat gigi. Lalu Mas Wendy tadi menanyakan untuk ukuran pasta giginya. Iya, betul. Nah, kalau untuk pasta gigi sebenarnya hanya dibedakan untuk anak-anak dan dewasa. Oh, oke. Ya, Iya. kalau dewasa ya sudah Mas Wendy mau pakai sepanjang di bulu sikat giginya nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau untuk anak-anak yang kurang usia dari 5 tahun yang dia belum bisa kumur dengan baik, itu hanya sebesar biji beras aja, sedikit aja. Oke. Kalau di atas usia 5 tahun baru bisa digunakan sebesar biji kacang polong. Oh, jadi sedikit aja udah cukup ya Sudah dok, buat cukup. anak-anak. Kalau dewasa, ya udah berarti sedikit pun, banyak pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting cara gosok giginya minimal 2 menit. betul. 2 menit, oke. Satu sesi. Baik. Nah, ini dok, kebetulan kan kita ini kan sudah membahas puasa nih dok. Pada anak-anak kadang-kadang itu kan banyak sekali anak-anak yang giginya karies. Oke. Ya kan dok? Biasanya itu gigi karies itu pada umur berapa sih dok? Kalau saya, maksudnya saya yang nggak tahu di spesialis pada gigi anak, saya lihat rata-rata anak-anak itu giginya itu pada umurnya sekitar 1 atau 2 tahun tuh sudah banyak sekali yang keropos dan karies. Itu faktornya apa sih dok? Atau faktor umur, atau faktor memang perkembangan anak, atau memang rentan anak pertumbuhan giginya itu kurang, atau gimana dok? Oke, baik. Jadi lubang gigi itu Iya. terjadi enggak tiba-tiba langsung terjadi Iya, gitu aja. betul. Pasti dia butuh waktu. Butuh penyebabnya, salah satunya karbohidrat atau sisa-sisa makanan yang tidak terbersihkan yang menempel pada permukaan gigi, kemudian tidak dibersihkan, maka oleh bakteri sisa-sisa makanan tersebut akan diolah sehingga menghasilkan zat asam. Zat asam ini yang akan menghancurkan atau melarutkan mineral pada gigi yang sifatnya keras tadi. Makanya timbullah lubang ya. Jadi kalau Mas Wendy bertanya atau sobat sehat sekalian bertanya, kok pada anak-anak banyak banget yang giginya karies, keropos gitu ya. Itu biasanya disebabkan karena kebiasaan setelah si anak ini fase dari ASI, kemudian berhenti ASI, dia itu diberikan minum susu lewat DOT.
kebiasaan itu mulai sekarang harus kita hindari. Biasakan setelah fase anak minum ASI, kita gunakan gelas atau botol yang ada sedotannya. Oh, oke. Ya. Saya baru tahu kalau misalnya dari perpindahan itu menyebabkan kerusakan gigi, Dok. Betul. Karena anak dengan minum DOT dia akan nyaman minum ASI hingga tertidur. Iya. Sedangkan tidak dibersihkan lagi sampai besoknya. Ya, itu Jadi cepet faktor banget. karena memang tidak dibersihkan itu yang Betul. menyebabkan karies gigi. Faktor lokal hampir didominasi faktor lokal aja. Oh gitu, baik. Jadi bukan karena memang ada patokan usia segini gigi anak tuh ada kerusakan atau apa gitu ya, Dok ya? Nah, harusnya sehat normal semua, tapi karena ada faktor lokal yang tidak diintervensi tadi itu yang menimbulkan lubangnya cepat terjadi. Ada faktor lain nggak, Dok, selain perpindahan antara penggunaan ASI sama DOT? Ada faktor lain mungkin dari konsumsi makanannya atau apanya seperti itu, Dok? Oke. Kebiasaan seperti makan makanan manis yang sifatnya lengket itu juga mempercepat. Jadi saran saya untuk ayah bunda di rumah saat anak dalam fase antar makan utama atau nyemil ya. Nyemil. Itu jangan berikan makanan yang sifatnya manis dan lengket, berikan buah aja lebih baik. Padahal anak-anak tuh suka permen-permen, coklat gitu kan, Dok. Merubah kebiasaan emang sulit, tapi Iya. saya yakin pasti bisa dengan sabar dan konsisten. Betul. Jangan kan anak-anak sih, Dok, saya aja suka makan permen coklat. Sudah kebiasaan orang awam umumnya gitu. Kalau misalnya biasanya anak rewel, anak nangis, kasih permen, Betul. kasih coklat, padahal itu menyebabkan kerusakan gigi pada anak. Sebenarnya kalau dalam istilahnya kuantitas atau jumlah yang tidak berlebihan itu tidak masalah, asalkan gosok giginya benar ya. Asalkan gosok Tapi giginya kalau benar. berlebihan ya kembali lagi Oh gitu. seperti itu. Terus, Dok, untuk gosok gigi ada nggak sih, Dok, ukuran pasta? Maksudnya kalau tadi kan pasta kan sebiji kacang atau sedikit aja cukup. Iya. Nah, ada nggak sih, Dok, kandungan odol yang memang sesuai untuk anak, yang pas untuk anak dan tidak berbahaya untuk anak? Apalagi anak kan refleks menilainya kan sangat tinggi. Takutnya sikat gigi ketelan nanti ada apa-apa, ada nggak sih, Dok? Ya, gini. Jadi untuk anak yang belum bisa berkumur dengan baik, yang dimana dia sesuatu bakal ditelen ya, disuruh kumur untuk dibuang malah ditelen. Nah, itu biasanya anak yang usianya kurang dari 5 ya, sekitar 4 tahun ke bawah ya. Oh, iya. Jadi memang ini masih menjadi perdebatan sih ya, di kalangan para praktisi. Mending pasta giginya yang mengandung fluoride atau tidak, karena takut yang ketelen tadi ya. Iya, betul. Sebenarnya kandungan fluoride di dalam pasta gigi itu bukan sesuatu yang berbahaya, asalkan dia tertelennya hanya dalam jumlah minimal. Kan nggak mungkin kan anak pasta gigi langsung ditelen dalam jumlah banyak. Oke, jadi kalau hanya dalam kandungan dia untuk komposisi saat sikat gigi, tertelan pun sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi boleh juga kalau orang tua misalnya, dok saya tetap khawatir ya dok ya, jadi saya pakai pasta gigi yang tidak mengandung fluoride. It's okay, nggak apa-apa. Dan efeknya untuk anaknya sendiri pun, maksudnya untuk kesehatan di giginya anaknya pun nggak akan berpengaruh ya, Dok ya? Iya, Maksudnya, tidak akan berpengaruh. Iya, istilahnya bisa bersih lah dengan Yang penting menggunakan bersih tadi. intinya Betul. bersih. Oke. Lalu, Dok, gini, anak-anak itu kan cenderung ada fase dia itu kadang lepas gigi. Oke. Atau ya kan ada fase dia tuh waktunya gigi lepas atau apa. Ada nggak sih, Dok, jadwal untuk kontrol anak untuk merawat giginya? Oke. Gitu. Kalau dewasa kan paling ya kalau misalnya sakit atau berlubang kita cabut. Nah, kalau anak-anak biasanya minimal berapa sih, Dok, untuk kontrol gigi sendiri? Ini salah satu pernyataan Mas Wendy tadi menarik. Kalau dewasa kontrolnya hanya saat sakit. Iya. Nah. Kan orang awam kan rata-rata kan gitu, Dok. Aduh, sakit gigi ada lubang cabut gitu. Oke, kita samakan persepsi lagi ya. Siap. Jadi saran saya untuk sobat sehat semua, jangan menunggu sakit atau ada keluhan gigi dulu, sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Itu salah besar. Jadi mulai biasakan kita kontrol ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Betul. Ya, 6 bulan Ada sekali. keluhan atau tidak ada keluhan. Fungsinya apa aja? Banyak sih sebenarnya. Jadi dalam waktu 6 bulan itu karang gigi sudah bisa terbentuk. Jadi emang dibersihkannya setiap 6 bulan sekali.
Kemudian dokter gigi juga akan memeriksa kondisi gigi secara keseluruhan. Apakah ada lubang yang masih kecil? Kan kita nggak ngerasa tuh ya kalau lubangnya Iya. masih kecil, Tiba-tiba keropos keropos aja. gede sakit. Sakit. Jangan sampai seperti itu. Lepas. Kalau bisa waktu masih kecil tadi lubangnya sudah bisa dilakukan penambalan supaya tidak terjadi yang lebih kompleks lagi. Oke. Seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk anak-anak. Oh, sama juga 6 bulan juga, Dok. Betul, 6 bulan sekali. Oh, oke. Nah, untuk usia kapan dibawa ke dokter gigi? Kalau bisa sedini mungkin saat giginya mulai tumbuh awal, Iya. ya mungkin sekitar usia 6 bulan ke atas ya, itu boleh dibawa ke dokter gigi untuk sekedar pemeriksaan dan pengenalan ya dengan dokter gigi dan lingkungannya, supaya anak sejak dini dia sudah terbiasa, oh ternyata ke dokter gigi itu menyenangkan ya, karena selama ini mindset yang terbentuk di anak-anak itu menyeramkan dokter Iya. gigi. Saya zaman dulu juga gitu, Dok. Banyak anak-anak kecil tuh kalau ke dokter gigi pasti mau masuk ruang dokter tuh nangis. Betul. Takut karena kan udah takut, kan alatnya kan banyak, Dok. Betul Ada bor, sekali. ada apa segala macam itu. Makanya sekarang sudah dirubah mindsetnya ya, Dok ya. Jadi Betul. perawatan gigi itu cukup 6 bulan Setiap sekali. 6 bulan Setiap sekali. 6 bulan sekali. Oke. Nah, Dok, saya juga beberapa ini ada narasumber yang pernah saya baca adalah kematian pada orang itu bisa saja berawal dari sakit gigi. Ini benar apa nggak sih, Dok? Betul, bisa betul. terjadi. Jadi, tapi pada kondisi tertentu ya, misal Oke. orang dengan kelainan jantung, ada penyakit jantung, kemudian dia memiliki gigi yang bermasalah, misal lubang ya. Iya. Nah, bakteri pada gigi atau bakteri dalam rongga mulut, dia bisa menyebar ke dalam tubuh melalui peredaran darah. Jadi dia, nah ada literatur juga yang pernah saya baca, jenis bakteri di dalam rongga mulut itu sama dengan jenis bakteri yang ada di penyakit jantung. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa seganas itu Iya. bakteri kalau kita tidak aware terhadap kesehatan rongga mulut kita. Betul. Jadi jangan diremehkan. Soalnya beberapa tahun ini kan kasus kematian pada orang karena sakit gigi itu lumayan marak ya, Dok ya. Jadi kayak orang-orang tuh juga kurang aware dalam kesehatan gigi, apalagi orang-orang dengan pengkonsumsian makanan yang seperti dokter Adi bilang tadi, makanan yang berlemak, makanan yang tinggi garam. Padahal itu makanan yang enak, rupanya itu penyebab salah satu faktor penyakit yang bakal tumbuh di orang tersebut. Kayak gitu. Oke. Nah, Dokter Andi, tadi kan sudah dijelaskan bahwa merawat kesehatan dewasa sudah, Iya. merawat kesehatan anak sudah. Nah, perbandingan yang signifikan sih, Dok, kalau kita merawat pada dewasa dan anak tuh seperti apa? Maksudnya perlakuan kita untuk merawat kesehatan gigi pada dewasa dan anak itu lebih, maksudnya dikerucutkan lagi itu seperti apa? Biar sobat podcast yang di rumah juga tahu gimana caranya. Oh, ini kita melakukan ke anak kita seperti ini, kita melakukan ke diri kita sendiri itu seperti ini. Gimana, Dok? Oke, baik. Pada dewasa dan anak-anak tentunya perbedaannya dari sisi usia ya. Dimana sisi usia itu faktor mental atau psikis sangat berperan ya. Pada anak-anak kita bisa memberikan contoh karena anak-anak itu cenderung mengimitasi orang tuanya. Nah, saat orang tua berperilaku sehat, misal gosok gigi sebelum tidur, gosok gigi 2 kali sehari, anak akan mencontoh kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Oke, jadi apa yang dilihat anak bakal dicontoh nih. Betul. Oke. Terus orang tuanya rajin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Otomatis dia kan akan, oh kok papa mamaku tiap 6 bulan sekali ke dokter gigi ya. Dan ternyata ketika dia ikut juga, kok ternyata menyenangkan ya dokter gigi itu. Maka akan muncul vibes positif pada mindset anak tersebut. Jadi kalau ditanya perbedaannya, kalau dari segi kami dokter gigi anak itu lebih ke manajemennya. Karena anak-anak butuh motivasi eksternal. Ya. Oke. Kalau orang dewasa kan ya kita berikan pemahaman seperti ini, oke, dia langsung bisa nyambung. Kalau anak-anak kan nggak bisa, kadang kita beri pemahaman ini belum tentu dia mengerti apa yang kita sampaikan. Makanya kita berikan motivasi eksternal, salah satunya reward. Oke. Ya, kalau dia mau
Misal ke dokter gigi, nanti kita berikan hadiah, kita berikan pujian kepada dia, kan dia akan makin semangat gitu. Betul. Komunikasi perilakuannya juga pasti lebih banyak ke anak daripada ke Betul dewasa sekali. kayak gitu. Oke, lalu dok, nah ini kita sedikit sekali keluar dari tema kita kali ini. Bagi orang yang di rumah, mungkin sahabat saya di rumah itu ada yang merokok. Oke. Nah ini dok, ya kan? Apalagi yang perokok itu kan pasti kan ada flek, istilahnya flek ya dok ya. Kalau Iya. warna kuning pada gigi itu karena asap rokok. Nah itu bahayanya seperti apa sih dok? Maksudnya untuk tingkat kerusakan giginya itu seperti apa? Oke, baik. Di dalam rokok itu ada kandungan namanya tartar ya. Ya. Oke, tartar itu bisa menyebabkan stain pada permukaan gigi. Stain itu yang seperti Mas Wendy bilang tadi kayak flek, warnanya coklat atau kehitaman. Iya, betul. Ya. Kemudian kebiasaan merokok pun itu juga memperburuk kesehatan rongga mulut. Salah satunya adalah pernah disebutkan dalam sebuah literatur, merokok itu bisa mempercepat atau menyebabkan terjadinya infeksi periodontal. Periodontal itu apa? Periodontal itu adalah jaringan penyangga gigi. Jaringan penyangga gigi berarti terdiri dari jaringan lunak yaitu gusi dan jaringan kerasnya yaitu tulang. Nah, bisa dibayangkan kalau sudah terkena infeksi periodontal dan dibiarkan, maka gigi akan goyang karena nggak ada yang nahan kan. Oh iya. Namanya jaringan penyangga ya. Nah, kalau itu sudah terkena, gigi goyang, ujung-ujungnya kalau sudah goyang, sudah parah tidak bisa dipertahankan harus dicabut. Nah, makanya mulai sekarang sobat sehat semuanya, kalau yang sudah perokok aktif banget nih, sudah penggemar rokok, bisalah dikurangi sedikit demi sedikit. Iya, mengurangi habit yang jelek itu bagus ya dok ya. Betul. Betul. Lalu dok, jadi ada beberapa orang itu bingung. Kok saya sudah, apalagi merokok kan fleknya kan kuning sekali tuh dok. Betul. Sudah sikat gigi, tapi masih aja Tetep aja, kuning. nggak Itu hilang. kenapa ya dok ya? Padahal kita udah pastinya menggunakan sikat gigi dengan baik dan benar, tapi kok masih kelihatan kuning aja ya? Kenapa ya gitu loh? Oke. Apakah ada perawatan khusus setelah pasca orang itu selesai terminal untuk merokok, terus dia harus perawatan khusus atau gimana? Oke. Gimana dok? Kalau untuk seperti yang saya bilang yang dental stain tadi atau flek-flek pada gigi tadi hanya bisa dibersihkan di dokter gigi. Ada perawatan khusus memang. Nanti sekalian pembersihannya dengan pembersihan karang gigi biasanya untuk pembersihan stain-stain seperti itu. Jadi kalau kita gosok gigi itu nggak bisa menghilangkan karang gigi dan dental stain. Harus ke dokter gigi. Biarpun ada istilahnya pasta gigi yang secara iklan ya dikomersilkan dia bisa menghilangkan pewarnaan pada gigi orang perokok, itu enggak terlalu yang efektif. Tetap harus ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan itu. Seperti itu. Oke. Jadi harus memang ya butuh perawatan khusus. Nggak Betul. bisa hanya sikat gigi atau apa kayak Iya, gitu ya. betul Oke. Nah, sobat sehat yang di rumah, itulah penjelasan dari Dr. Andi. Jadi pentingnya untuk menjaga kesehatan mulut itu sangatlah tinggi, biar terhindar dari bau mulut, terhindar dari karies gigi, bahkan bisa terhindar dari bahayanya kematian. Nah, buat sobat sehat yang di rumah, kebetulan ini Dr. Andi kan dokter baru di sini. Nah, buat bapak ibu yang ingin merawat kesehatan giginya bisa langsung konsultasi dan periksa ke dokter Andi. Nah, dokter, untuk jadwal prakteknya di rumah sakit ini kapan dok? Biar Oke. sobat sehat yang ingin konsultasi, ingin merawat gigi bisa langsung ke dokter Andi aja. Baik. Silakan dok. Terima kasih. Yep. Untuk jadwal praktek saya dari hari Senin sampai Jumat, cuma jamnya aja yang beda-beda. Jadi kalau untuk hari Senin, Selasa, dan Kamis itu jam 11 sampai jam 1 siang. Lalu untuk hari Rabu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kemudian untuk hari Jumatnya jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, Oke, seperti itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah ada Dokter Andi. Jadi tinggal aja datang ke RSUPM, tanyakan jamnya Dokter Andi prakteknya kapan. Baik sobat sehat, kali ini terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Terus sobat sehat yang ada di rumah bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, jangan lupa untuk teman-teman sobat sehat yang di rumah, jangan lupa komen, like, subscribe
yang channel ada di bawah ini. Dan baik, saya Wendy dan Saya Dr. Andi. undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.